Halo, sudah mulai ya? Silakan suaranya suaranya belum keluar. Suaranya. Silakan Mas Jamal yang presentasi. Siapa hari ini? Siap, Oke, monggo. siap, mohon Silakan. izin Pak Dokter. Bisa langsung. Makalahnya sudah dikirim ya? Sudah, ke email Pak Oh Dokter. iya. Iya, di email saya ya. Ya, monggo silakan. Siap. Baik, mohon izin Pak Dokter, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. K. Haji Muhammad Afif Zamurani, LCMWI, pada matkul penelitian dan penulisan disertasi. Mohon izin saya menjelaskan tentang menemukan novelty dan research gap dalam penelitian disertasi. Memahami fondasi penelitian doktoral yang menghasilkan kontribusi ilmiah bermakna. Kita mulai dari mengapa novelty dan research gap itu penting. Karena disertasi menuntut integrasi teori, metodologi, dan analisis untuk menghasilkan pengetahuan baru. Namun, banyak penelitian gagal mencapai standar ini karena tidak mampu mengidentifikasi research gap dan merumuskan novelty secara tepat. Penelitian sering berhenti pada level deskriptif tanpa analisis kritis terhadap kelemahan penelitian terdahulu. Padahal, setiap penelitian harus memiliki posisi jelas dalam peta keilmuan. Kemudian, apa itu novelty? Novelty itu bukan harus punya kontribusi ilmiah, tidak sekedar belum pernah ada, melainkan memperkaya, memperbaiki atau menantang pengetahuan yang mapan. Kemudian yang kedua, novelty itu harus transformasi pemahaman, mengubah cara mendefinisikan konsep hubungan variabel atau bahkan paradigma disiplin ilmu. Dan yang ketiga, novelty itu harus punya dasar literatur yang kuat. Klaim kebaruan harus lahir dari penguasaan literatur mendalam, bukan keterbatasan eksplorasi. Kemudian ada 4 bentuk novelty. Yang pertama, redefinisi konsep, yaitu menunjukkan keterbatasan makna konsep lama yang tidak menjelaskan realitas kontemporer. Kemudian yang kedua bisa berupa kritik teori, tidak hanya menolak, tapi dilengkapi argumen logis dan bukti empiris untuk rekonstruksi. Kemudian ya bentuk ketiga itu inovasi metodologi, yaitu menggabungkan atau mengadaptasi metode dari disiplin lain untuk perspektif baru. Dan bentuk keempat yaitu penemuan empiris, yaitu temuan dengan daya jelas lebih kuat yang mengubah perspektif terhadap fenomena. Kemudian yang kedua itu ada research gap. Apa itu research gap? Nah, research gap itu bukan kekosongan, melainkan kesenjangan antara kondisi ideal pengetahuan dengan kondisi aktual penelitian yang ada. Kemudian research gap itu bisa berupa juga ketidakcukupan penjelasan. Artinya penelitian yang ada gagal menjelaskan
dan tidak konsisten atau menghasilkan kontradiksi yang perlu kita meneliti lagi terkait hal itu. Dan yang ketiga yaitu adalah dalam research gap itu memerlukan analisis kritis. Tidak cukup membaca, tapi mengevaluasi dan mengkritisi penelitian terdahulu. Kemudian jenis-jenis research gap itu yang pertama itu bisa berupa kesenjangan empiris. Data atau temuan masih terbatas, tidak konsisten atau belum representatif. Kemudian yang kedua bisa berupa kesenjangan metodologis, yaitu pendekatan penelitian memiliki keterbatasan menjawab pertanyaan. Yang ketiga bisa berupa kesenjangan teoritis, yaitu teori yang ada tidak mampu menjelaskan fenomena atau sudah usang. Kemudian yang keempat, bisa berupa kesenjangan kontekstual, yaitu penelitian mengabaikan perbedaan sosial, budaya, atau geografis. Selanjutnya, hubungan antara novelty dan research gap. Nah, hubungannya adalah research gap itu kan berupa masalah atau kekosongan pengetahuan, dan novelty itu adalah kontribusi untuk mengatasi gap. Sehingga dibutuhkan ketika menghadapi research gap, itu kita membutuhkan novelty di dalam mengatasi gap yang ada tersebut. Kalau kita hanya menemukan gap tanpa novelty, penelitian kita berhenti di titik tanpa solusi. Maka sebaliknya kita kalau mengklaim novelty tanpa menunjukkan gapnya, maka kontribusi kita tidak punya dasar. Nah, di level program doktoral ini, keduanya harus terhubung secara logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, strategi menemukan gap dan novelty. Ada 3 strategi, paling tidak. Nah, ini prosesnya itu harus sistematis. Yang pertama menggunakan SLR, yaitu adalah Systematic Literature Review, yaitu memahami peta penelitian secara menyeluruh, komprehensif, dengan prosedur ketat dan transparan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis kritis, yaitu adalah mengidentifikasi atau menguji kekuatan dan kelemahan setiap studi. Dan yang ketiga itu adalah pemetaan penelitian, yaitu melihat pola, inkonsistensi, dan celah-celah atau ada tren, kita lihat celahnya di situ. Kemudian ya, kesalahan epistemologis yang harus dihindari, yaitu ada beberapa kesalahan mendasar yang sering terjadi. Yang pertama, pendekatan deskriptif, yaitu hanya memaparkan data tanpa sintesis, evaluasi, dan interpretasi mendalam. Kemudian kesalahan kedua itu adalah klaim gap tanpa dasar. Senjangan semu akibat keterbatasan eksplorasi literatur atau analisis kritis. Kemudian yang ketiga itu adalah overclaiming novelty, melebih-lebihkan kebaruan tanpa argumen teoritis atau bukti empiris yang memadai. Keempat, itu adalah menentukan dua hal ini dengan tergantung tren saja, yaitu mengikuti topik populer tanpa pertimbangan relevansi ilmiah dan kontribusi substantif. Yang kelima, tanpa posisi ilmiah, yaitu ketidakmampuan menunjukkan posisi dalam peta keilmuan secara teoritis dan metodologis. Kesalahan ini menunjukkan lemahnya kemampuan berpikir kritis dan bukan kurangnya referensi. Jadi mungkin referensinya banyak, tapi kemampuan berpikir kritisnya itu kurang. Mohon maaf, tadi ada lampunya listriknya turun. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Fondasi penelitian doktoral. Novelty dan research gap merupakan fondasi utama dalam penelitian disertasi yang harus dibangun melalui analisis literatur sistematis dan kritis. Keterkaitan keduanya mencerminkan alur logis dalam proses penelitian ilmiah. Kualitas disertasi ditentukan oleh ketajaman mengidentifikasi kelemahan dalam literatur, serta kemampuan merumuskan solusi konseptual dan empiris yang relevan.
Keberhasilan penelitian doktoral terletak pada kemampuan mengolah, mengkritisi, dan mensintesis pengetahuan menjadi kontribusi ilmiah yang autentik, teruji, dan bernilai guna. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam judul menemukan novelty dan research gap dalam penelitian disertasi. Barangkali ada pertanyaan dari para kawan-kawan. Oh, oke. Eh, Mungkin ada pertanyaan lain atau satu-satu jawabnya dari teman-teman yang lain barangkali. Eh, Siap. Eh, Pertanyaan tadi dari Pak Jamaluddin ya. Itu bagaimana cara mengetahui novelty dan research gap? Karena tadi mungkin hampir mirip-mirip ya. Jadi yang mana duluan gitu. Kita harus tahu novelty duluan atau research gap-nya duluan gitu. Kalau kita melihat mungkin kalau kita melihat dari itunya ya, dari hubungan antara keduanya itu kan ada research gap, ada apa namanya, research gap itu kan merupakan celah atau kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan membaca dari berbagai penelitian terdahulu. Kemudian bagian mana yang belum dikaji atau kurang dibahas atau masih memiliki keterbatasan, nah itulah apa namanya peluang kita untuk meneliti di situ. Nah, kalau novelty itu unsur kebaruan. Jadi hal barunya itu apa gitu. Dalam penelitian yang dilakukan ini sederhananya seperti itulah gitu kan. Kalau tadi dijelaskan kan itu tidak sekedar baru gitu, tapi intinya kan ada unsur baru nah, dalam penelitian yang dilakukan. Nah, dalam novelty ini tidak hanya menunjukkan bahwa penelitian tersebut beda, tapi juga harus memberikan kontribusi. Kontribusi baru baik dari segi teori, pendekatan, ataupun fokus kajiannya. Nah, menentukan novelty cenderung lebih sulit daripada research gap. Nah, lebih sulit karena ya harus menawarkan sesuatu yang baru, bukan sekedar beda gitu. Jadi mungkin research gap itu gampang ya karena kan kita cuma menemukan kesalahannya gitu. Kesalahan, oh ini kesalahan atau kekurangan sini. Gitu kira-kira. Barangkali ada ya tambahan dari kawan-kawan. Baik, Pak Irfan, izin. Siap, Kayaknya bukan menanggapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, barusan sudah jelas ya yang ditanyakan oleh Pak Jamal itu. Saya menambah pertanyaan baru lagi nih. Siap, Izin bertanya, izin bertanya, siap. bagaimana cara mengidentifikasi itu ya, research gap itu secara sistematis dari kajian literatur gitu, sehingga menghasilkan kontribusi penelitian yang benar-benar baru, novelty tadi ya, dalam disertasi. Karena selama ini disertasi apa ya, skripsi saya, kemudian tesis saya itu semuanya literatur gitu ya. Eh, Masih ini ya,
Saya perlu perlu ada penjelasan kaitannya dengan mengidentifikasi tadi. Itu yang Oh pertama. iya. Yang kedua, apa kriteria yang membedakan antara novelty dan substantif dengan dengan sekedar varian dari penelitian sebelumnya gitu, Pak. Karena dalam penyusunan disertasi mungkin eh, kita juga masih ini ya, masih baru baca-baca dari disertasi orang Hmm. gitu. Tuh Pak, barangkali ya, mohon maaf. Terima Oh kasih. tadi yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Baik, tadi dari Pak Saifullah ya pertanyaannya. iya, Kan yang pertama itu cara identifikasi ya. Apa itu yang iya, pertama itu? iya, Apa iya, namanya? Mengidentifikasi research gap dari kajian literatur. Nah, iya, ini kan prosesnya kan diawali dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu dulu secara cermat. Kemudian setelah itu membandingkan fokus, metode, teori, dan hasil yang ditemukan. Nah, dari proses iya, tersebut, nah, kita ini dapat lihat ada kekurangan atau keterbatasan atau aspek yang belum banyak dikaji. Nah, maksudnya celah ini yang bisa jadi apa namanya disebut dengan research gap kita gitu, menemukan celahnya. Nah, setelah ditemukan celah itu atau research gap itu, maka selanjutnya kita bisa kembangkan menjadi novelty. Dan hal ini dilakukan dengan cara merumuskan pendekatan baru, menggunakan teori yang beda, atau bisa juga dengan menggabungkan lah, kita gabungkan beberapa teori, kita integrasikan beberapa teori yang punya konteks atau lokasi penelitian yang belum banyak diteliti. Bisa juga menawarkan sudut pandang yang lebih mendalam. Nah, maka novelty tidak hanya muncul karena adanya kosongan penelitian, tapi juga karena upaya peneliti dalam memberikan kontribusi baru yang relevan. Apa namanya kesimpulannya research gap ini kan berfungsi sebagai dasar untuk menunjukkan adanya masalah atau kekurangan dalam penelitian. Kalau novelty iya, itu solusinya atau pembaruan yang ditawarkan gitu. iya. Ada tambahan barangkali atau ada sanggahan? Jelas, Pak. Jadi dari perbandingannya, penelitian-penelitian yang kita Hmm. kaji, kemudian Hmm. muncul di sela-sela itulah muncul novelty yang akan kita apa Ya, teliti betul. tadi. Hmm. Kemudian yang Celahnya kedua, itu. iya celahnya. Karena kriterianya Yang Pak, kedua tadi apa Pak ya? mm, kriteria yang membedakan antara novelty dan yang sifatnya substantif itu dengan apa ya? Maaf tadi kriteria. Kriteria yang membedakan antara novelty dan yang substantif dengan varian apa ya? Varian variasi gitu. Variasi dari penelitian. Oke. Maksudnya penelitian yang sebelumnya gitu, Pak. Maksudnya cara membedakan antara novelty dengan apa namanya dengan variasi dari penelitian sebelumnya gitu. Kayak Iya, kayak iya. mirip gitu Pak ya. Jadi kayak mirip antara Mm-mm, variasi dan novelty-nya gitu. mm-mm. Iya, soalnya kan kalau sekilas, nah ini penelitian kita tuh kok sama dengan yang orang yang sebelumnya gitu. Padahal kita punya novelty Hmm. baru. Nah, kalau novelty substantif itu kan yang saya baca itu ya unsur kebaruan inti atau temuan orisinal dalam sebuah penelitian yang membedakannya dari studi terdahulu. Nah, itu uh, punya karakter pertama dia harus temuan baru ya. Kalau novelty substantif itu temuan baru, kemudian pembaruan metode menggunakan pendekatan atau metode teknik analisis baru untuk pecah masalah, kemudian pengembangannya itu teoritis dan konteksnya berbeda. Nah, cara menemukannya itu dengan studi literatur mendalam, identifikasi research gap, kemudian fokus pada fenomena terkini. Kayaknya dari tiga hal itu apa namanya beda dengan variasi dari penelitian terdahulunya ya, Mbak ya. Dari tiga Iya. itunya, tiga apa namanya, Tiga indikator penelitian ya itu tadi. tiga indikator itu. Iya Pak, terima kasih. Ada tambahan barangkali dari yang lain.
Silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan untuk pemakalah. Sambil mungkin ada pertanyaan nanti untuk Mas Irfan. Jadi Ya, Mas Irfan perlu menyampaikan bahwa dua hal ini merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian disertasi. Dalam penulisan disertasi keduanya ini hal yang sangat penting. Karena ya, penelitian itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Semua penelitian itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi gap ini adalah maksudnya kita mencari kekurangan atau mencari hal yang belum disebutkan di dalam penelitian terdahulu. Jadi kita harus tahu penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian kita itu apa saja. Dan yang belum dibahas di penelitian sebelumnya itu apa. Nah, itu harus disebutkan supaya kita bisa menganalisis, kita bisa mencari novelty. Ya, yang belum dibahas yang mana, itulah temuan barunya di situ. Bisa jadi gapnya siap. berupa teori, bisa juga sebuah konsep, atau bisa juga sebuah pendekatan yang berbeda. Nah, ini atau juga bisa juga metodologinya berbeda. Nah, ini jadi sebelum ke novelty itu kita harus menemukan gapnya dulu, riset gapnya dari penelitian terdahulu apa. Nah, itu tadi disebutkan oleh Mas Irfan, dan memang Ya, dua-duanya ini harus harus dikemukakan dalam sebuah penelitian disertasi. Pasti kan penelitian terdahulu itu pasti ada yang belum selesai. Pasti betul. semuanya ada yang belum selesai dalam hal kursus ilmiahnya. Pasti ada ruang kosong. Pasti ada pembahasan yang tidak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu harus dicari itu, dari cari. Kalau itu tidak ditemukan, maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan novelty ya. Tidak mungkin kita kemudian membuat hal yang baru. Bisa jadi penelitian kita pengulangan kalau kita tidak menemukan gap, ya tidak menemukan sesuatu yang kurang dari penelitian sebelumnya. Nah, ini yang harus menjadi apa ciri khas dengan pustaka ya, kajian pustaka. Nah, ini ya apa sama hampir semuanya sebelum kita menemukan novelty itu kita harus mencari, memperbanyak bacaan-bacaan yang berkaitan dengan yang akan kita teliti. Nah, kira-kira disertasi sebelumnya apa? Buku yang membahas tentang ini itu apa saja? Yang belum dibahas mana? Nah, yang belum dibahas inilah gapnya itu. Yang perlu kita isi nanti. Ruang yang kosong ini yang perlu kita isi dalam penelitian kita. Ya, monggo silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Ada yang lain barangkali? Siap, Pak. Beda tempat aja gitu, Pak ya. Jadi ya.
Mungkin kalau apa namanya sejauh yang kami baca itu, kalau semua variabel sama, cuman yang membedakan hanya tempat itu boleh ya, terutama masalah pendidikan. Karena setiap tempat itu kan punya karakter yang beda, kemudian budaya manajemen kualitas SDM juga beda. Nah, maka hasil penelitian walaupun semua variabel sama, cuman beda tempat, itu tetap apa namanya bisa tidak sama, maka eh, apa namanya bisa ya itu masuk ke apa masih masih bisa disebut novelty lah seperti itu. Atau biasanya disebut dengan replikasi penelitian. Tapi kalau kalau hanya beda tempat bisa jadi tidak cukup kuat dibilang novelty gitu. Atau yang apa namanya sejauh yang kami bisa ya karena kan apa konteksnya unik ya kalau kalau cuma beda tempat itu contoh umpama ada sekolah berbasis pesantren modern. Nah, kemudian sekolah dengan kurikulum khusus misalnya ada diniyah, ada nasionalnya. Kemudian sekolah unggulan, sekolah biasa, maka hasilnya kan bisa beda secara signifikan gitu. Ada yang pesantren, ada yang modern, ada yang diniyah, ada yang nasional gitu. Barangkali itu, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin dari Mas Irfan perlu memberikan penjelasan tentang Siap, Pak Dokter. tentang cara menemukan riset gap-nya itu seperti apa. Ya, cara untuk menemukan, cara untuk bagaimana menulis atau melihat dari riset gap penelitian terdahulu itu seperti apa. Jadi cara menemukannya atau langkah yang harus dilakukan untuk bisa menemukan riset gap-nya dari sebuah penelitian sebelumnya. Itu mungkin perlu penjelasan dari Oh, Mas Irfan. langkah-langkah ya, Pak Dokter. Langkah-langkah Iya, menemukan betul. research gap ya. Langkah-langkah mungkin sederhananya gini ya, Iya, betul. kalau menemukan research gap itu yang pertama bisa kita apa mulai dari kajian literatur, yaitu kita membaca 5 atau 10 penelitian jurnal yang relevan dengan topik kita. Kita bisa fokuskan 3 hal ketika membaca jurnal-jurnal tersebut. Yang pertama, apa yang diteliti oleh mereka. Ini kan kita sudah tahu itu sama, kemudian kita fokuskan kepada apa yang mereka teliti, kemudian metode mereka apa, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, bisa kita bagian pembahasan dan kesimpulan itu kita apa namanya kita pantengin lah istilahnya. Kemudian yang kedua, langkah kedua itu adalah cari celah dari penelitian sebelumnya. Dari bacaan yang tadi bisa kita apa namanya bisa kita simpulkan ini apakah hasilnya beda. Misalnya ada penelitian A bilang efektif, penelitian B bilang kurang efektif. Nah, ini kan ada kontradiksi hasil nih. Dengan ituan yang sama tapi kok bisa beda. Nah, ini bisa jadi celah kita di situ. Kemudian bisa juga cari celahnya itu tadi kan cari celah dari apakah ada hasil yang berbeda gitu dengan model yang sama, metode sama, tapi kok hasilnya beda. Yang ini bilang boleh, ini bilang nggak boleh umpama. Ini bilang baik, ini bilang buruk. Atau bisa pakai yang kedua, cari celahnya dari yang kedua itu adalah apakah ada dari penelitian-penelitian itu yang ternyata belum diteliti. Contohnya, misalkan ada pembahasan mengenai kompetensi guru, tapi belum ada yang spesifik ke pengembangan kurikulum di madrasah tertentu. Nah, ini bisa ada gap juga di sini yang bisa kita masuk di situ. Kemudian bisa juga cari celahnya itu pakai yang ketiga, yaitu adalah apakah konteksnya beda. Contoh, ada penelitian dilakukan di sekolah umum, tapi belum ada yang di madrasah itu yang mungkin tadi Pak Jamal tanyakan kan, maksudnya beda tempat itu bisa jadi gap, kita ya. Karena setiap beda tempat kan tantangannya beda juga. Nah, kemudian bisa juga tips untuk mencari celahnya itu eh, yang selanjutnya yang keempat yaitu apakah pendekatan atau teorinya berbeda. Sebagai contoh penelitian lama itu pakai teori umum. Nah, kita pakai teori-teori
di sini diferensiasi ya. Nah, itu bisa kayak apa namanya ganti-ganti teori lah seperti itu. Kemudian tuh yang kedua tadi yang mencari celah. Kemudian setelah kita dapat celahnya, kita bisa perhatikan bagian limitasi dan saran. Hampir semua jurnal itu kan punya bagian bahwa ada keterbatasan, seperti batasan penelitian, pembatasan penelitian, atau juga di akhir itu biasa ada saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, itu sebenarnya seolah-olah ini kayak peluang kita. Jadi ketika mereka membatasi penelitian pada satu pembahasan gitu. Nah, maka ya kita bisa masuk di luar batasan yang mereka taruh itu. Atau umpama mereka hanya menyarankan saran seperti ini. Nah, kita ya itu peluang kita gitu ketika mereka cuma kasih 3 saran dan ya kita bisa penelitian kita itu batasannya beda dengan mereka, kemudian sarannya pun beda. Kemudian langkah keempat yaitu kita bisa membuat penelitian sekaligus dari hasil bacaan kita tadi 5 atau 10 tadi itu bisa kita bikin tabel. Umpama peneliti satu punya fokus atau metode atau hasil atau kekurangan yang seperti apa. Penelitian kedua seperti apa. Nah, itu biasanya kalau kita seperti itu kita langsung terlihat apa yang belum disentuh mereka, apa yang sudah disentuh, kemudian apa yang bisa kita lanjutkan dari penelitian-penelitian mereka. Dan yang kelima, itu bisa kita merumuskan gap itu dalam kalimat sederhana. Bisa kita intikan ini gapnya ini gapnya ini gapnya ini. Nah, itu bisa melatih lah gitu. Nah, kalau hubungannya antara research gap dengan novelty itu kan, kalau research gap itu celah, kalau novelty itu kontribusinya untuk mengisi celah. Jadi ibaratnya bolongannya itu research gap, kemudian ngisi bolongannya itu ya dengan novelty kita itu. Nah, kira-kira itu Pak Dokter, mohon izin. Iya. Eh, ini apa namanya? Beberapa kesalahan umum ya dari Baik. teman-teman mahasiswa S3 kita itu adalah ketika menganggap bahwa novelty itu cukup dibuktikan dengan lokasi yang berbeda. Jadi lokasi yang berbeda itu dianggap sebuah novelty baru, sebuah penemuan baru, sebuah kontribusi dari keilmuan baru. Padahal ini kesalahan umum ya menurut saya ini. Dan juga sering menganggap bahwa gap itu cukup berdasarkan asumsi. Nah, bukan berdasarkan bukti literatur atau berdasarkan informasi dari pihak lain, tetapi hanya sekedar asumsi. Nah, ini makanya ini juga harus dijelaskan, jangan sampai lokasi berbeda kemudian dianggap sebagai novelty. Juga asumsi kita penelitian itu dianggap sebagai gap. Nah, jangan, itu harus bisa kita buktikan ya, apakah penelitian ini betul-betul ada gap, kekurangannya di situ. Jangan-jangan itu bukan kekurangan, memang sengaja dihindari dalam penelitian itu, karena di penelitian itu kan bisa jadi metodologinya berbeda, konsepnya berbeda. Nah, lalu bagaimana kalau lokasinya berbeda dengan metodologi, dengan teori yang sama? Maka yang kita harus melakukan kajian empirik di lapangan, ya. Karena lapangannya berbeda, pasti hasilnya berbeda. Tidak, misalnya sama-sama pesantren, tetapi lokasinya berbeda, pasti penemuannya juga berbeda. Kalau sama, berarti itu ya eh, itu ya langsung mengambil hal yang sama dari pesantren, dari tempat yang berbeda saja. Kalau tempat berbeda pasti.
hasilnya juga berbeda. Tidak mungkin secara penelitian itu sama. Kalau sama berarti ada yang salah dalam penelitian itu. Ini. Ya monggo dilanjutkan kalau ada pertanyaan. Berarti mohon izin Pak Dokter, kalau beda tempat tapi hasil benar sama semua itu apa sudah sah disebut novelty gitu ya? Maksudnya benar-benar sama gitu kan kejadiannya seperti itu. Saya sendiri belum terlalu yakin dengan jawaban saya. Yaitu tadi kita sering menganggap bahwa novelty itu cukup dibuktikan dengan lokasi berbeda. Nah ini kesalahannya. Jadi Nah, pembuktiannya bukan lokasi ya, bukan dengan bukan lokasi lokasi, berbeda. Jadi harus iya metodologinya, kemudian teorinya, dari kerangkanya udah beda begitu ya. ya kerangka analisisnya juga berbeda, pendekatannya kan berbeda. Nah, dan hasilnya juga pasti berbeda. Ya Maksudnya, enggak maksudnya mungkin. jiplak gitu ya. Likulli roksin ro'yun. Ya, likulli roksin ro'yun. Tiap orang itu pasti memiliki pendapat atau pikiran yang berbeda. Jangankan di antara kita, di antara ulama madhab pun juga berbeda. Ya, waktu pertemuan kemarin 2 minggu lalu saya mencontohkan antara Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Hanafi dan Hambali. Nah, itu berbeda padahal sumbernya sama. Bukan 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 apa namanya? Beda teorinya sama. Tetapi tempatnya berbeda, hasilnya pun berbeda. Tuh, saya contohkan sumbernya Al-Quran sama, aula mastumun nisa. Tetapi pengertiannya berbeda. Karena apa? Karena pisau analisanya berbeda, pendekatannya berbeda, tempatnya pun berbeda. Apalagi Artinya kita, ya, tempat itu bukan nggak ada hubungannya dengan novelty ya. Jadi tempat ya, ya enggak ada. Jadi tapi pisaunya itu ya. ya hasilnya itu hasil dari korelasi tempat, pisau analisisnya, kemudian teorinya. Nah, hasilnya itu yang harus kita anggap sebagai novelty. Jadi bukan tempatnya. Tempat tidak cukup. Ya, sekali lagi tempat tidak cukup untuk kita menyebut itu sebuah novelty. Monggo kalau ada yang lain. Kalau nggak ada yang lain, nanti kita bisa apa melanjutkan presentasi berikutnya. Tapi yang jelas dari apa yang disampaikan Mas Irfan sudah ada gambaran ya, bahwa dua hal ini itu penting, jangan sampai ditinggalkan dalam penulisan disertasi. Harus disebutkan gap-nya, harus disebutkan juga novelty kekosongan tadi kita temukan, lalu harus kita isi. Ya, jangan hanya kita menemukan kekosongan, tetapi kita tidak mengisinya, hanya menyebutkan saja. Ya, ya akan ini nanti akan jadi pertanyaan apa hubungannya dengan riset gap-nya itu tadi. Kita membuat riset gap ini kan supaya kita bisa mengisi di situ. Nah, jadi paham ya di situ ya. Jadi korelasinya itu ketika kita membaca literatur dan literaturnya ini yang ini ada 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 sekitar 5 atau 10 tahun ya penelitian terakhir yang harus kita cari gap-nya itu. Jangan kemudian kita cari penelitiannya Imam Syafi'i, oh gap-nya kekurangan di sini, nah, terlalu jauh ya. Itu ada ininya, ada coba nanti dicari ya. Dari sekitar 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun lah yang paling aman ya, atau 7 tahun yang paling aman dari penelitian baik disertasi maupun jurnal, sekitar 20 sampai 30 jurnal dan juga
termasuk disertasi di dalamnya atau buku di dalamnya, kita cari gapnya, kemudian kita isi di situ. Jangan hanya menyebutkan gapnya, tetapi ternyata novelty-nya berbeda atau ruang kosong yang ingin kita isi ini berbeda. Nah, ini jangan sampai ya. Sama dengan kita punya botol ya, yang kosong kita sudah tahu yang kosong ini adalah tehnya. Kemudian kita menyiapkan kopi, ingin kita masukkan ke botol teh itu ya akan rusak kan, akan nggak nyambung gitu. Kalau kekosongannya ini berupa teh ya kita harus mencari solusi berupa teh. Itu contoh sederhananya. Ya monggo Mas Mohon izin Irfan bertanya, bisa Pak memberi Dokter. penutup mungkin apa-apa. Eh, mohon izin bertanya, apa mungkin satu penelitian itu benar-benar dia hal baru yang tidak tersentuh oleh research gap atau novelty? Benar-benar baru, benar-benar nggak ada hubungan dengan yang lain gitu, umpama. Oh sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi eh, yang baru, namanya baru ini kan bisa jadi betul-betul baru. Dia model baru, penelitian baru, bisa juga menawarkan sintesis teori baru, ya kan? Bisa juga apa memperluas teori dalam konteks baru, bisa juga menguatkan, menguatkan, Ya, menguatkan. Tetapi itu tadi apa menguatkannya dari sisi mana pasti berbeda, pasti tidak baik. mungkin sama. Terima kasih, Pak Dokter. Ya silakan kalau ada yang lain. Ada yang lain barangkali ya? Oh ya, Siap. ya berarti langsung ya. Atau sebelumnya ditutup dulu oleh Mas Irfan. Baik, Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Dokter, atas arahannya. Dengan ini, eh, maka di antara kesimpulan dari pembahasan kita yaitu adalah tentang menemukan novelty dan research gap dalam penelitian disertasi ini. Itu ada dua hal ini, dua hal yang sangat penting dan fundamental dalam penelitian disertasi. Maka kita perlu menemukan, tentunya dengan cara-cara dan arahan dari Pak Dokter tadi, menemukan dengan tepat research gap dan kemudian mengisi research gap itu dengan novelty kita. Maka dengan ini eh, kita akhiri pembahasan mengenai materi ini dengan mengucap alhamdulillah alamin. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi silakan bisa wabarakatuh. langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji M. Afif Zamroni LCMEI dan teman-teman mahasiswa S3 yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan makalah tentang perumusan masalah dan pertanyaan penelitian berkualitas tinggi terkait dengan materi mata kuliah penelitian dan penulisan disertasi.
pembuat makalah bukan berarti itu sudah paham, tapi ini saya berterima kasih menjadi momen untuk kita belajar bersama bagaimana nanti kita menyusun disertasi yang lebih baik kalau kita memahami segala unsurnya dari awal. Saya hanya memaparkan apa yang bisa saya paparkan sambil kita belajar bersama mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman mahasiswa terkait tentang materi ini. Tadi sudah dipaparkan oleh pemateri pertama dari Pak Irfan tentang novelty dan gap research ya. Ini mungkin berkaitan juga untuk langkah selanjutnya dalam menyusun disertasi adalah perumusan masalah dan pertanyaan penelitian berkualitas tinggi. Ya, baik, latar belakangnya mungkin kalau dari pembimbing itu lebih paham bahwa banyak disertasi-disertasi yang mungkin melangkah di awalnya itu agak kurang tepat gitu. Tapi kami sebagai mahasiswa baru di S3 ini harus belajar banyak dari kesalahan, maaf, ya, dari kesalahan-kesalahan pendahulu kita menurut penelitian yang ada. Saya bicara tentang kelemahan padahal kita belum pernah buat, ya kan? Tapi dari kelemahan ini kita belajar banyak bersama tentang bagaimana salah langkah ini dimulai, ya. Biasanya dari banyak penulis itu akan menentukan topik lebih dahulu. Itu yang mungkin banyak yang salah di langkah di awal. Karena untuk suatu disertasi seperti tadi pembahasan di awal bahwa kita cari masalah, bukan topik. Karena kalau topik itu ya berbentuk deskripsi, ya. Tapi kalau masalah itu akan sesuatu yang baru, yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat terkait dengan wilayah wilayah materi atau dari disertasi yang kita buat, ya. Jadi disertasi ini bukan sekedar menulis, tapi kita harus menemukan masalah dari gap research yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ini kita butuh banyak literasi ya, literatur yang kita baca seperti tadi menurut Dr. Afif bahwa kita harus baca minimal 20 sampai 30 judul, baik jurnal, buku, ataupun disertasi dari pendahulu kita. Dan minimal dari teori-teori yang kita gunakan itu tidak boleh melebihi dari 10 tahun, antara 5 dengan 10 tahun. Ini penting ya, pelajaran pertama itu penting untuk bisa kita lanjut untuk bisa merumuskan masalah di disertasi kita nanti. Jadi yang kita angkat adalah masalah yang ada di antara gap research, ya. Jadi gap research tadi dijelaskan bahwa gap research adalah kesenjangan yang terjadi antara kondisi idealis dengan realitas yang ada. Harusnya seperti ini, tapi di realita terjadi seperti ini. Nah, yang kita cari adalah bagaimana apa masalahnya yang terjadi sehingga konsep idealis itu tidak bisa terlaksana pada saat pada kondisi realitas. Dari situ kita teliti secara mendalam, itu yang akan kita angkat menjadi masalah yang menjadi dasar penelitian kita. Baik, hakikat masalah penelitian itu ada 3 ya. Jadi ini harus bisa semua kita dapati untuk memunculkan satu masalah dalam disertasi kita, ya. Jadi masalah dalam satu penelitian itu bukan fenomena menarik saja, tapi merupakan suatu yang harus mencakup 3 ini. Yang pertama yaitu kesenjangan atau gap research tadi, ya. Idealnya seperti apa, aktualnya seperti apa, ada masalah itu yang kita angkat. Nah, setelah masalah ini kita ketahui, kita juga harus mendukung novelty atau
data masalah yang kita punya itu dengan bukti empiris ya, baik dari data lapangan atau literatur yang kita baca. Nah, setelah itu kalau yang ketiga yaitu dengan konstruksi aktif, artinya ya. Jadi konstruktif maksudnya adalah dibangun melalui analisis kritis ya, bukan asumsi pribadi atau cuma pengamatan di permukaan. Itu benar-benar harus kita dalami masalah yang ada supaya kita bisa menemukan novelty atau kebaruan. Seperti penjelasan dari Dr. Afif tadi bahwa lokasi itu tidak menjamin itu bisa disebut novelty, tapi saya lebih condong dari keterangan beliau bahwa novelty adalah kebaruan teori yang kita bisa bawa teori terbaru itu dari segi ilmiahnya gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan novelty itu bukan sekedar pengamatan kita atau asumsi pribadi saja. Lalu masalah 4 dimensi dalam masalah penelitian ya. Ini masalah penelitian kuat tidak berdiri di satu sisi saja tapi harus memenuhi 4 dimensi, yaitu yang pertama epistemologis, itu posisinya jelas dalam peta keilmuan. Dia bicara di wilayah apa wilayah pendidikan, apa wilayah sosial dan seterusnya. Lalu metode juga harus diteliti dengan metodologi yang jelas, apa kualitatif atau kuantitatif atau misalnya penggabungan dari dua itu. Lalu yang ketiga juga dimensi masalah itu harus bisa punya potensi untuk mengembangkan menguji teori. Kita punya teori baru, apakah teori ini nanti bisa diujikan dan didiskusikan untuk membentuk novelty teori yang terbaru. Yang keempat, bahwa masalah itu harus memiliki implikasi yang nyata terhadap kebijakan dan memecahkan masalah yang memang timbul di gap riset yang telah kita baca dari literasi yang kita baca. Selanjutnya untuk bagaimana setelah kita menemukan masalah, maka kita untuk disertasi ini materi jelas ada bahasa bahwa judulnya apa sih? Bahwa disertasi itu harus pertanyaan penelitian yang berkualitas tinggi. Kenapa demikian? Karena mungkin variabelnya ini akan lebih banyak dan kita harus lebih mendalam untuk bisa menemukan teori baru dari dissertasi yang sudah ada. Ya, pertama pertanyaan berkualitas itu harus spesifik dan terfokus ya. Jadi jangan terlalu luas. Kalau terlalu luas, mungkin nanti kita akan repot sendiri pada saat kita meneliti. Tidak spesifik di satu penelitian ya. Artinya apa yang kita teliti, apa manajemennya, atau yang kita teliti masalah efektivitasnya, atau yang kita teliti adalah value dari pendidikan. Lalu seperti tadi bahwa pertanyaan itu muncul dari research gap, maka dari research gap kita rumuskan dalam suatu perumusan masalah berbentuk pertanyaan. Yang ketiga, karakteristik pertanyaan juga kalau berkualitas itu harus dapat diteliti ya. Kayak misalnya sesuatu yang nggak bisa diteliti itu tidak akan memunculkan hasil yang diinginkan. Lalu yang keempat, pertanyaan yang dirumuskan dari masalah itu harus punya kontribusi ilmiah yang nyata. Kenapa? Karena bisa dipertanggungjawabkan lewat diskusi dengan dosen pembimbing, teman-teman, atau nanti penguji. Yang terakhir mungkin pertanyaan itu harus selaras dengan tujuan dan metode. Lalu selanjutnya hubungan dari ketiga komponen ya. Kalau tadi kaitan research kesenjangan antara kondisi idealis dan realitas itu berkaitan dengan novelty terbaru, maka sekarang
yang saya bahas adalah hubungan 3 komponen antara research gap, rumusan masalah, pertanyaan, penelitian. Ini sangat berhubungan. Karena masalahnya kalau langsung lompat kita ke rumusan masalah, itu kita tidak akan bisa menemukan novelty. Ya, lalu apalagi kalau kita langsung ke pertanyaan penelitian. Kita harus mengikuti tuntutan yang ada bahwa pertama adalah result gap, lalu kita temukan novelty, kita rumuskan masalahnya apa yang terjadi di result gap itu, lalu pertanyaan penelitian, ya, yang mengoperasionalkan masalah menjadi pertanyaan konkret. Kualitas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada kejelasan research gap yang ditemukan. Makanya ketiga komponen ini amat sangat saling berhubungan. Lalu ya, strategi tahap 1 sampai 3. Proses membangun masalah dimulai dari 3 tahap awal. Pertama, identifikasi fenomena, ya, yang relevan dengan nilai ilmiah, terus mengandung persoalan atau ada kontradiksi dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita mengadakan kajian literatur secara mendalam untuk menganalisis kritis, membandingkan pertemuan dan mengidentifikasi pola dan kelemahan penelitian sebelumnya. Lalu yang ketiga, setelah itu kita menemukan gap-nya, seperti pembahasan di makalah sebelumnya. Lalu yang slide ke-8, setelah gap kita temukan, maka rumusan masalah itu harus kita jelaskan secara spesifik bahwa masalah yang terjadi, kenapa bisa ada kesenjangan antara kondisi identitas yang ada, itu penyebabnya apa, faktor-faktor penyebabnya itu kita harus tajam, fokus, dan jelas. Ketiga, lanjutnya adalah penyusunan pertanyaan, harus operasional, tidak langsung turun ke metode ya. Jadi bentuk pertanyaan itu lebih mendalam bagaimana atau kondisi apa sebenarnya yang akan kita bahas dalam. Lalu divalidasi secara akademik, artinya setelah gap kita kesenjangan kita temukan, novelty kita temukan, lalu kita rumuskan masalahnya, dan setelah kita tahu masalahnya apa, kita susun dalam pertanyaan, itu nanti akan kita lakukan penelitian, dan penelitiannya itu akan divalidasi secara akademik dengan pembimbing atau forum untuk memastikan kekuatan logika dan relevansinya dengan judul yang dipilih nanti. Baik, jadi sebagai pembelajaran kita dari penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa kesalahan umum yang barangkali kita harus hindari sebelum kita memulai membuat satu disertasi adalah, satu, kita berharap bahwa masalah yang kita munculkan dari gap itu jangan terlalu luas, mungkin fokus di satu titik tapi secara mendalam. Lalu jangan sampai kita yang kedua, kesalahan kedua adalah yang harus kita hindari bahwa apa yang menjadi masalah itu harus kita dukung dengan data ya, baik data empiris ataupun data literatur. Sebab tanpa ada basis literatur itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau asumsi pribadi. Yang selanjutnya ini ketutup kan? Sebentar. Nih, ini. Iya, yang harus kita hindari lagi seperti tadi saran dari dosen, bahwa kita jangan sampai tidak menunjukkan gap-nya. Karena kalau tidak kita menunjukkan gap-nya, maka kita hanya mendeskripsikan sesuatu yang sudah diketahui gitu. Jadi teori baru adalah sesuatu yang mungkin kita munculkan untuk mendapatkan novelty yang diinginkan dalam sebuah disertasi. Lalu
disertasi itu, perumusan masalah dalam disertasi itu harus fakta ilmiah, bukan berdasarkan opini semata, apalagi asumsi pribadi. Lalu yang terakhir, yang kesalahan yang tidak boleh kita lakukan adalah tidak dapat diuji secara empiris. Kalau itu tidak bisa diuji secara empiris, itu tidak akan bisa disebut karya tulis ilmiah, apalagi dalam bentuk disertasi. Baik, kesimpulannya, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian merupakan fondasi utama dalam penelitian disertasi, karena dia menentukan arah, kedalaman, dan kontribusi ilmiah keseluruhan proses penelitian. Analisis mendalam itu melalui kajian literatur sistematis dan berpikir kritis, lalu kemampuan analitis bukan sekedar kemampuan teknik menulis, tapi harus mampu menganalisa dari masalah yang ada, lalu hasil dari yang kita dapatkan dalam disertasi kita, novelty yang kita itu harus memberikan nilai tambah pada pengembangan ilmu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa Supaya ini tadi? lagi di Mbak atas. Yayah, Ummu Iya, Hadiah. Dari mana ini Mbak Yayah ini? dari Bogor, Depok. Depok, Bogor. Depok. Silakan Mbak tanya. Mas Jamal. Gede mana gede? Perumusan masalah. Iya. Ya. Mungkin udah ya. Baik, perbedaan rumusan masalah S1, S2, dan S3 ada. Ya, mungkin yang S3 kita baru sama-sama belajar ya. Kalau S1 dan S2 mungkin kita sudah melewati jenjang itu. Mungkin kalau secara garis besarnya mungkin saya bisa jawab bahwa kedalaman apa ya? Kedalaman materi aja ya, dari materi. Dan yang paling signifikan adalah di S3 ini itu kita harus menemukan kebaruan. Ya, kebaruan. Kalau di S1 dan S2 mungkin kita hanya memaparkan apa yang hasil penelitian yang kita dapat dari satu topik yang jadi tingkat kedalaman mengidentifikasi research gap dan menghasilkan novelty itu juga membedakan antara skripsi, tesis, dan disertasi. S1 itu umumnya hanya bersifat deskriptif ya, kita memaparkan apa yang kita tahu lalu kita paparkan, lebih menekankan kemampuan manusia dalam memahami dan menerapkan teori yang sudah ada dan mengajarkan mereka menulis barangkali ya, lebih rendah lah gitu. Nah, untuk S2
penelitian itu mungkin dituntut lebih analitis dan kritis ya. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan tapi juga mengkaji, menunjukkan kembangan dari penelitian dia sebelumnya di S1. Apalagi kalau penelitian itu linear ya. Dari misalnya di S1 dia membahas tentang pemberdayaan, lalu S2 itu tapi dia di S1 itu hanya mendeskripsikan pemberdayaan itu apa dan terjadi pemberdayaan itu di satu lokasi yang dia teliti. Nah, untuk di S2-nya mungkin ada penambahan variabel ya dari yang dibahas di S1. Nah, di S3 ini mungkin yang kita pahami dari pembahasan tadi, walaupun kita belum buat disertasi, itu saya pahami bahwa kita harus bisa memunculkan teori baru dari disertasi, dari penelitian yang kita lakukan, supaya teori baru itu bisa diuji secara empiris, bisa diuji, bisa kita pertanggungjawabkan untuk bisa kita pertimbangkan, kita berikan kepada khazanah keilmuan yang ada. Terkait misalnya kalau kita temukan teori baru di sisi pendidikan, berarti ada penambahan ilmu di wilayah pendidikan yang sedang kita teliti, begitu. Baik, terima kasih, Pak. Barangkali ada yang bisa menambahkan jawaban dari yang saya berikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Atau menambahkan. Tambahan dari Ibu Hasan yang luar biasa. Minta maaf. Mungkin kalau teori itu kelihatannya ya Pak ya, agak jelimet gitu. Barangkali nanti pada saat prakteknya itu akan lebih mudah barangkali ya, karena itu tadi penjelasan dari Pak Dokter tadi bahwa gap itu menjadi dasar pertama untuk kita bisa memunculkan masalah yang ingin kita teliti, begitu Pak. Udah sejam setengah ya. Silakan, ada yang lain? Ya. Tapi ini memang harus menjadi tumpuan kita ya, masalah rumusan masalah ini, karena ibaratnya rumusan masalah ini adalah jantung dari sebuah disertasi, denyut jantung dari disertasi. Jadi kalau kita manusia tanpa denyut jantung ya mati. Maka disertasi kalau rumusan masalahnya tidak menyentuh akar, kemudian ilmiahnya tidak juga akan kosong, akan mati juga. Maka disertasi yang baik adalah pasti dimulai dari sebuah rumusan masalah yang tadi. Nah, jadi rumusan jam ini harus menjadi tolak ukur. Tapi memang seringkali kita mahasiswa itu
sedikit keliru dalam menafsirkan tentang masalah ilmiah, rumusan masalah ya, rumusan masalah yang kita maksud di sini adalah rumusan masalah ilmiah. Jadi bukan rumusan masalah praktis yang sedang kita yang sedang kita teliti di lapangan. Jadi bukan rumusan masalah dari sisi praktisnya saja. Misalnya guru kurang kreatif itu seperti apa, manajemen kelas kita lihat di lapangan itu tidak efektif, atau kalau kita melihat di lapangan itu masalah praktisnya, bukan masalah ilmiahnya. Sementara disertasi yang dibutuhkan adalah rumusan masalah secara ilmiah. Jika kita menyinggung masalah ilmiah ini, maka yang dipertanyakan adalah tentang teorinya, konsepnya, dan juga penjelasan ilmiahnya. Bukan masalah praktisnya. Kalau masalah praktisnya ini kan data ya, masuk dalam data. Saya menemukan masalah di tempat ini, tempat itu, tentang siswa yang kurang efektif, kurang disiplin, tentang guru yang kurang kreatif misalnya, tentang manajemen sekolah yang belum membumi. Nah, ini data yang kita temukan, bukan masalah ya. Masalah yang yang berkaitan dengan ilmiah. Nah, itu silakan kalau ada tambahan. Video nya tertutup. Gunanya nggak ada caranya. Videonya tertutup. Gedein atau gedein. Kayaknya loncat-loncat. Nah, ini kan ini dari tadi nyala. Suaranya. Biar bisa nanya. Dari tadi apa baru sih? Baru. Ini yang videonya yang matiin dulu coba mikir. Ada. Jelek. Silakan yang lain menanyakan atau menambahkan dari yang disampaikan oleh Ibu Yayah atau kandidat doktor Bu Yayah. Amin. Adia. Amin. Pak Saifullah, biasanya ada pertanyaan ini Pak Saifullah. Izin bertanya Pak Dokter. Ya, silakan langsung ke pemakalah. Iya, izin bertanya Ibu Yayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas semua penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Nah, tadi sempat disinggung oleh terutama akan dibagi